Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arkan Antalifian Karoni dengan NIM F0403251111. Perkenalkan, nama aku Poppy Haryati dengan NIM G7401251002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Permana dengan NIM F0402251020. Kami dari kelompok A4 berasal dari kelas SC03.1 akan melakukan percobaan bertema fermentasi. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Fermentasi merupakan salah satu metode tertua dan paling ekonomis untuk menghasilkan produk pangan baru dan mengawetkan pangan secara alami. Fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses metabolisme di mana mikroorganisme mengubah substrat organik menjadi berbagai produk seperti asam organik, etanol, dan gas dalam kondisi anaerobik tanpa menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Pada praktikum ini, fermentasi yang akan dibahas adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah fermentasi yang akan menghasilkan produk berupa etanol dan karbon dioksida sebagai sampingan dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Kami memilih praktikum ini bertema fermentasi karena fermentasi merupakan proses biokimia yang memiliki nilai aplikatif tinggi dalam kehidupan, seperti pengawetan serta pembuatan olahan pangan fungsional dan bahan bakar, yaitu bioetanol. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui proses fermentasi alkohol dengan pengaruh konsentrasi gula pasir, menganalisis pengaruh jumlah gula pasir pada fermentasi alkohol, mengidentifikasi perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada proses fermentasi alkohol. 3 buah botol, 3 buah balon, 1 buah sendok plastik, 1 botol air panas, ragi, dan gula pasir. Langkah yang pertama, masukkan 2 sendok ragi ke dalam masing-masing botol. Langkah berikutnya adalah menambahkan gula pada botol pertama dan botol kedua. Pada botol ketiga tidak ditambahkan gula karena dijadikan sebagai kontrol. Langkah berikutnya, masukkan air hangat ke dalam masing-masing botol. Masukkan balon pada masing-masing botol, lalu homogenisasi. Amati perubahan yang terjadi. Data hasil praktikum. Pada botol pertama, balon mengembang dengan besar. Terdapat banyak gelembung gas dan bau sangat menyengat. Pada botol kedua, balon cukup mengembang, ada gelembung gas dan bau menyengat. Sedangkan pada botol ketiga, balon tidak mengembang, terdapat sedikit gelembung gas dan bau tidak menyengat. Balon dapat mengembang diakibatkan adanya dorongan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi fermentasi. Pada botol ketiga, balon tidak mengembang karena tidak terdapat substrat atau gula pasir yang dapat diubah oleh ragi, sehingga tidak dihasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan pada botol 1 dan 2 dihasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan balon mengembang. Secara kimiawi, kita dapat mencium bau dari masing-masing botol. Botol 1 menghasilkan bau yang sangat menyengat diakibatkan semakin banyak gula yang ditambahkan, maka semakin banyak pula produk atau etanol yang dihasilkan. Sedangkan pada botol 3 tidak ada bau yang menyengat karena tidak dihasilkan etanol. Setelah dilakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi alkohol dapat terjadi apabila ragi diberikan substrat organik. Hal ini dibuktikan dengan balon pada botol plastik 3 yang tidak mengembang dan tidak berbau. Semakin banyak jumlah gula pasir yang ditambahkan, maka semakin banyak pula jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan balon pada botol 1 yang mengembang lebih besar dan menghasilkan bau yang lebih menyengat daripada botol-botol lainnya.